Kita masuk dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan. Beri kepada kami konsentrasi penuh. Sehingga kami bisa mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu. Firman-Mu itu yang mengubah hidup kami. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hati seseorang. Kecuali kuasa-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu yang merubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena konsentrasikan kami semua. Sehingga kami bisa menyerap firman-Mu. Dengan semaksimal mungkin. Dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Berbicara Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk diajar. Kami siap untuk diinsafkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, tema hari ini adalah sampai berapa lama lagi? Ini perkataan siapa, saudara? Ini perkataan Yesus, saudara. Ya, melihat iman kita yang sering gonjang-ganjing, yang nanti ke atas, nanti ke bawah. Dan Yesus berkata, sampai berapa lama lagi? Kata-kata tema ini diambil dari Lukas 9 ayat 41. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu ini kemari. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Itu ditujukan kepada murid-muridnya, saudara. Ditujukan kepada murid-muridnya. Dan sebenarnya itu juga ditujukan kepada kita. Saya akan mulai dari awal, saudara. Dari ayat 1. Mulai dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Ya, supaya saudara bisa mengerti ceritanya. Pada waktu itu, mereka yaitu murid-murid Yesus dapat mengusir roh jahat. Ya. Mereka dapat mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Begini ceritanya. Kenapa mereka bisa mengusir roh jahat? Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah ke desa-desa. Dan memberikan tenaga dan kuasa. Dan memberikan tenaga dan kuasa. Tapi saya lebih senang mengambil istilah dari versi King James. Saudara. Dia memberikan power and authority. Kuasa dan otoritas. Untuk apa, saudara? Kuasa dan otoritas. Berkuasa atas setan-setan dan juga kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Apa arti otoritas, saudara? Otoritas itu adalah hak untuk memerintah dan yang diperintah harus tunduk. Misalnya, saudara, ya, polisinya tubuhnya kecil, tapi kalau memerintahkan bus yang besar, truk yang besar yang sedang melaju untuk berhenti, maka sopir dan bis atau truk akan patuh kepadanya. Dia akan mengerem dan memberhentikan kendaraannya. Saya pernah lihat, saudara, tiba-tiba seorang polisi lari ke tengah jalan dan dia ngangkat tangannya. Bus yang besar, saudara, langsung mengerem, langsung berhenti. Karena apa? Itu yang disebut bahwa polisi mempunyai otoritas, mempunyai kuasa. Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah ke desa-desa dan berkata kepada mereka dalam Lukas 9 ayat 3. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Jangan bawa tongkat. Tongkat di sini artinya alat untuk membela diri, menghadapi orang yang bermaksud jahat. Jangan bawa bekal roti
ataupun uang, atau 2 helai baju. Artinya jangan takut dan khawatir akan segala kebutuhanmu pada waktu kamu memberitakan Injil. Karena Yesus yang mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah, Yesus juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yesus yang memerintahkan, Yesus juga yang bertanggung jawab, saudara. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan banyak orang sakit. Mengapa mereka dapat mengusir setan dan menyembuhkan penyakit? Karena sebelumnya, saudara, Yesus telah memberikan otoritas dan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Otoritas dan kuasa Yesuslah yang membuat mereka dapat mengusir setan dan membuat mujizat penyembuhan ketika mereka memberitakan Injil. Mereka sendiri sebenarnya tidak memiliki kuasa dan otoritas, saudara. Tapi mereka menerimanya dari Yesus. Mereka taat kepada Yesus. Selama pemberitaan kerajaan Allah atau pengabaran Injil di desa-desa. Setelah mereka dapat mengatur setan, setelah dapat mengusir setan dan menyembuhkan penyakit, mereka merasa pede. Mereka merasa percaya diri sekarang. Mereka berpikir mulai sekarang mereka memiliki kuasa untuk mengusir setan dan juga membuat mujizat kesembuhan. Dia merasa percaya diri, bukan percaya Tuhan, saudara. Beberapa hari kemudian, setelah mereka selesai mengabarkan Injil ke desa-desa, suatu saat ada seorang ayah membawa anaknya yang sakit karena dirasuk setan, tapi sekarang mereka tidak memiliki otoritas dan kuasa itu lagi. Buktinya apa, saudara? Mereka tidak bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam anak itu dan menyembuhkan penyakitnya. Mengapa anaknya yang sakit itu dibawa oleh ayahnya kepada mereka, yaitu kepada murid-murid Yesus? Karena Yesus sedang pergi ke atas gunung. Apa yang Yesus lakukan di atas gunung? Yesus membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung untuk berdoa di sana. Ketika ia sedang berdoa, rupa dan wajahnya berubah. Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, bercahaya seperti matahari. Dan tampaklah 2 orang yang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya, tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Dan setelah itu Yesus disalib, saudara, ke Yerusalem. Untuk apa, saudara? Untuk mati. Untuk mati. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur karena kelelahan. Saya jadi teringat Petrus yang disuruh Yesus berdoa di Taman Getsemani, saudara. Malahan tertidur. Mereka terbangun karena waktu itu mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, datanglah awan menaungi mereka. Dan Musa dan Elia masuk ke dalam awan itu. Maka takutlah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena suasananya penuh kekudusan, saudara. Dalam Lukas 9 ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, saya singkat saja ceritanya supaya saudara tahu ceritanya. Dan sekarang marilah kita masuk ke inti dari khotbah ini. Ayatnya, saudara. Lukas 9:37 ayat 43a. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung, dan saudara sekarang tahu, saudara, apa yang terjadi di gunung? Ya. Apa yang terjadi di gunung? Datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus.
Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku. Sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu. Tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setelah ia membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Nah, di ayat ini saudara, ayat 41 ini sangat mengesankan bagi saya. Ya, yang berkata, maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Aku, Yesus sudah menyatakan siapa aku, dan engkau masih belum percaya kepadaku. Aku mengusir setan di mana-mana. Aku menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan orang mati pun hidup kembali. Tapi engkau tetap tidak mengenal siapa aku." Bukankah kita demikian juga, saudara? Berapa lama lagi sampai engkau mengenal aku? Engkau melihat semua perbuatanku. Engkau melihat semuanya. Tapi engkau tidak pernah memberikan hidupmu kepadaku. Berapa lama lagi sampai engkau berapa lama lagi sampai engkau mengenal aku? Aku sudah menyatakan diriku kepadamu, tapi engkau tidak pernah beriman dan menyerahkan hidupmu kepadaku. Berapa lama lagi aku harus sabar kepadamu? Ini juga seruan, bukan hanya untuk murid-murid Yesus. Ini juga seruan buat kita, buat kita semua. Setelah saya membaca ayat ini, saya membayangkan Kristus sendiri sedang berkatakan kepada saya, Lukas Laswardi, berapa lama lagi aku harus sabar kepadamu? Imanmu yang up and down ini, yang tidak mantap ini, saudara. Berapa lama lagi aku sabar kepadamu? Berapa lama lagi aku harus menunggu sampai engkau menjadi dewasa rohani? Sampai engkau menjadi orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Mari kita jadikan kalimat ini sebagai peringatan bagi kita. Sampai berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku harus sabar kepadamu? Sekarang sudah ulang tahun Berea ke-31, saudara. Sampai berapa lama lagi engkau menjadi dewasa? Sampai berapa lama lagi engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepadaku? Ya, pribadiku. Nah, saudara, sekarang kita coba membandingkan dengan seorang, saudara. Sekarang mari kita renungkan dan bandingkan dengan ayat yang selanjutnya. Kita bandingkan dengan ayatnya. Lukas 9:49 ayat 50. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Aku cegah, tapi dia bisa mengusir setan demi namamu." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, jangan kamu cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ia ada di pihak kita, saudara. Jangan cegah." Orang itu bukan pengikut Yesus, tapi ia telah mengusir setan
demi namamu. Sepertinya dia begitu kenal sama Yesus, saudara. Sehingga pada waktu dia usir, dia nggak minta izin dulu kepada Yesus, boleh nggak saya pakai namamu? Tidak, saudara. Yang mengusir saya, dan setan itu keluar dari orang yang dirasukinya. Lalu Yohanes mencegah orang itu, karena orang itu bukan pengikut Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan kamu cegah, jangan. Sebab barang siapa tidak melawan kamu, orang itu ada di pihak kamu. Siapa sebenarnya, saudara? Orang yang mengusir setan itu. Dia bukan pengikut Yesus, tapi ia bisa mengusir Yesus demi namamu. Saya coba lihat, Alkitab tidak menuliskannya. Sehingga sebenarnya tidak ada orang yang tahu siapa orang itu. Siapa orang itu. Ya. Tapi menurut beberapa dari penafsir Alkitab, orang yang mengusir setan demi nama Yesus, pasti orang itu sangat kenal dengan Yesus. Memang bukan pengikut Yesus, tapi ia mengenal Yesus. Ia mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus. Karena orang itu adalah semua menafsirkan sebagai ayah daripada anak yang dirasuk setan. Dan anak itu kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dia begitu kenal sama Yesus. Dia tahu anaknya disembuhkan oleh Yesus. Mengapa ia bisa mengusir roh jahat, sedangkan ia bukan pengikut Yesus? Memang ia bukan pengikut Yesus, tapi ia mengenal siapa Yesus. Dia begitu kenal, saudara. Ia merenungkan terus-menerus peristiwa bagaimana anaknya disembuhkan oleh Yesus. Dan setan-setan atau roh jahat itu ditegur dengan keras untuk keluar dari tubuh anaknya. Dan seluruh roh jahat keluar dari tubuh anaknya. Seketika juga anaknya sembuh. Dia merenungkan terus. Berapa lama ia sudah mengenal Yesus, saudara? Apa seperti muridnya? Berapa lama ia sudah mengenal Yesus? Baru sekali itu saja ia bertemu dengan Yesus. Saat itu, hanya satu kali ia bertemu. Ketika ia membawa anaknya yang kerasukan setan itu kepadanya. Dan Yesus mengusir setan-setan itu dan menyembuhkannya. Pertemuan dengan Yesus itu membekas sekali di dalam hati si ayah ini. Ia berkeyakinan Yesus pasti adalah utusan Allah. Yesus adalah Mesias pasti. Coba saudara, betapa ironisnya. Murid-murid Yesus adalah pengikut Yesus. Tapi mereka tidak bisa mengusir setan demi nama Yesus. Sedangkan orang ini bukan pengikut Yesus. Tapi ia dapat mengusir setan demi nama Yesus. Ia begitu kenal dengan Yesus, meskipun baru sekali dia ketemu. Ia mengenal Yesus sebagai apa? Ia mengenal Yesus sebagai Yesus yang begitu baik. Ia mengenal Yesus sebagai Yesus yang berbelas kasihan. Yesus tidak pernah menolak orang yang membutuhkan pertolongan daripadanya. Meskipun orang itu tidak dikenal Yesus. Meskipun baru ketemu, tapi Yesus tidak pernah menolak orang yang minta tolong kepadanya. Meskipun pada saat itu Yesus tidak mengenal dia. Karena itulah pertemuan yang pertama kali Yesus dengan orang itu. Yaitu ayah dari anak yang dirasuk setan. Sekali lagi saudara, Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Orang yang membutuhkan pertolongan daripadanya. Sekalipun Yesus tidak mengenal orang itu. Dan itu sangat berkesan pada si ayah itu, saudara. Yang anak disembuhkan. Aku kan baru kenal. Tapi orang ini begitu baik. Dia tidak menolak permohonanku. Meskipun baru saat itu ia mengenal, saudara. Yang kedua, ia mengenal Yesus sebagai Yesus yang memiliki kuasa tak terbatas. Ya, mengapa disebut kuasa terbatas?
dalam 1 Yohanes 5 ayat 19b. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Firman Tuhan berkata demikian. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi kuasa Yesus menghancurkan kuasa si jahat. Berdasarkan belas kasihan Yesus yang tidak pernah menolak orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan kuasa Yesus yang mampu menghancurkan kuasa si jahat. Atau dengan lain perkataan, Yesus itu mau menolong orang yang butuh pertolongan asal datang kepada Yesus. Yesus yang mau menolong dan Yesus juga mampu untuk menolong. Tidak ada satu kuasa yang bisa menahan kuasa Yesus. Berdasarkan imannya, si ayah mengusir setan dalam namanya. Dia tahu, kalau dia ngusir setan, dia tahu. Yesus pasti manggut-manggut setuju. Karena dia tahu, Yesus itu orang yang baik hati. Dia selalu berbelas kasihan. Dan Yesus itu memiliki kuasa yang tak terbatas. Ya. Orang itu, saudara. Orang itu, yaitu si ayah, mengenal dan percaya bahwa Yesus bukan saja mau, tetapi juga mampu untuk memberikan pertolongan. Bukan hanya mau, tapi mampu memberikan pertolongan. Jadi pesan dari khotbah hari ulang tahun Gereja Berea yang ke-31 hari ini adalah bukan berapa lama lagi kita menjadi pengikut Yesus. Bukan berapa puluh tahun lagi kita sudah bergereja di Berea ini. Tapi seberapa dalam kita mengenal Yesus. Jadi yang perlu kita mengenal siapa Yesus. Mengenal Yesus. Bukankah semakin dalam kita mengenal Yesus, semakin kita beriman kepadanya, semakin kita percaya, makin kita bergaul dengan Yesus, makin kita percaya kepadanya. Jadi jangan bangga kalau kita sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi pengikut Yesus. Tapi bersyukurlah, berbahagialah karena kita mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan saudara, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita mengasihi Dia. Terpujilah nama Yesus di atas segala nama. Yang terpenting bagi kita, kita kenal Yesus. Makin kita kenal Yesus, makin naik iman kita. Makin bertambah iman kita. Makin kita kenal Yesus, makin kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, saudara. Gak usah disuruh-suruh atau apapun. Jadi penting sekarang mengenal Yesus. Yang menurut si orang itu, satu, Yesus tidak pernah menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kedua, Yesus mampu memberikan pertolongan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dan kita sama-sama mengatakannya bersama. Karena kita adalah semua orang percaya. Ya, ikuti kita bersama. 2, 3. Dan kita semua orang percaya bersama-sama berkata, amin. Ya dan amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sering malas untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sering datang di gereja, mendengar pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Tapi pikiran kami itu malas untuk merenungkan. Sehingga kami berpuluh-puluh tahun ke gereja. Tapi sering kami kurang percaya kepada Yesus. Oleh karena biarlah hari ini yang terpenting bagi kami. Biarlah kami mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dengan kami mengenal lebih dalam lagi, maka iman kami pun akan meningkat. Lebih percaya lagi kepada Yesus. Dan dengan kita merenungkan firman Tuhan, kami lebih mengasihi Yesus. Kami mengenal Yesus dan kami juga
makin mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini Kau meteraikan dalam hati kami, sehingga hidup kami, setiap saat kami beribadah, kami lebih mengenal Yesus lagi, dan lebih dalam lagi mengenal Yesus. Sehingga kami percaya, iman kami juga bertumbuh sesuai dengan pengenalan kami. Kami mengasihi Yesus juga bertumbuh sesuai dengan kami lebih mengenal Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.